Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Agus Salim, guru IPA di SMP Negeri 1 Awan Rantekarua, Kecamatan Awan Rantekarua, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif di kelas jauh SMP Negeri 1 Awan Rantekarua. Sebagai peserta Jambore GTK Hebat kategori guru SMP dedikatif, tujuan praktik baik ini adalah membagikan pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan ruang belajar inklusif di kelas jauh SMP Negeri 1 Awan Rantekarua. Sekolah ini terletak di Kecamatan Awan Rantekarua yang merupakan daerah terpencil yang jauh dari pusat kota, yang memberikan berbagai tantangan-tantangan tersendiri dalam proses belajar mengajar. Untuk melaksanakan tugas di kelas jauh, saya menempuh perjalanan dari sekolah induk melalui jalan yang lumayan memberikan tantangan, terutama ketika musim penghujan tiba. Namun tantangan inilah yang menjadi bagian dari dedikasi saya untuk tetap hadir dan memastikan murid di sana mendapatkan pendidikan yang terbaik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru dapat menyesuaikan pengajarannya untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Sehat? Sehat. Selain kondisi alam, sebagai guru yang ditugaskan di kelas jauh, saya juga mendapatkan tantangan berupa sarana prasarana yang tidak memadai, di mana belum ada kelas permanen dan hanya menumpang di gedung pemerintah di lokasi tersebut. Latar belakang murid dan juga kemampuan murid yang beragam. Namun yang menjadi tantangan terbesar saya adalah bagaimana saya dapat memastikan bahwa setiap murid dengan keunikannya masing-masing bisa mendapatkan perhatian yang cukup dan pendidikan yang terbaik. Di sana saya menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini diakibatkan akses sumber belajar yang terbatas dan juga bimbingan yang tidak maksimal. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya berusaha menciptakan ruang belajar yang inklusif bagi semua murid tanpa terkecuali. Sebelum pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal murid, di mana dari hasil asesmen ini menjadi dasar saya dalam merancang pembelajaran yang terbaik, mengelompokkan murid, menyiapkan konten materi yang sesuai dengan kemampuan murid. Dalam pembelajaran, saya melakukan diferensiasi dalam aspek konten atau materi sesuai dengan kemampuan awal murid. Selain itu, saya juga melakukan diferensiasi dalam aspek proses pembelajaran, di mana murid yang memiliki kemampuan lebih baik akan belajar mandiri dan berkelompok, sedangkan murid yang memiliki kemampuan rendah dalam hal ini berkebutuhan khusus belajar dalam pendampingan saya. Tadi saat kita kelompokkan menjadi 3, ada apa? Yang pertama ada apa ini? PA, BA, tambah T, kita baca menjadi padat. Oke, tadi padat itu berarti benda yang keras. Ya, kita ambil contoh, kita masukkan di dalam gelas ini ada satu benda padat. Misalnya kita ambil lilin. Ini padat atau cair?
Padat toh, kita simpan dia di sini. Kita kelompokkan dia, oh benda padat. Oke? Nah, benda yang kedua apa? Yang mana benda Dalam saya? pembelajaran, Oke, siswa kelompokkan yang dia. memiliki kebutuhan khusus, Yang ketiga kelompok saya apa? berikan pendampingan dengan pendekatan multisensori, Apa kira? di mana Dia apakan diri murid sebagai dibimbing sensor. dengan melibatkan berbagai indera untuk menciptakan pengalaman yang bermakna. Murid menonton video sambil mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, murid juga melakukan kegiatan langsung berupa praktikum sederhana untuk memberikan pengalaman yang lebih nyata dibanding hanya mendengarkan ceramah. Ini adalah Pembelajaran berdiferensiasi telah membantu saya dalam menciptakan ruang belajar yang inklusif terhadap kebutuhan belajar murid saya di kelas jauh SMP Negeri 1 Awan Rantai Karua. Murid yang awalnya terlihat selalu bosan, tidak memperhatikan, bahkan sering mengantuk dalam pembelajaran, menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam belajar. padat menjadi saya. Jadi nanti gambar itu kamu kelompokkan di sini. Oke, seperti Hadirnya murid yang memiliki kebutuhan khusus dalam kelas merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi guru. Mereka memiliki hak yang sama dengan murid yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menciptakan ruang belajar yang inklusif. Guru harus kreatif merancang dan juga melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan, berapa gambar ya? sehingga Kita lihat dulu dapat peristiwa apa memenuhi yang ada di kebutuhan sini, Ucing. individu semua murid, termasuk murid yang berkebutuhan khusus. Ini gambar apa ini? Ini lilin yang dibakar. Oke, ini sama ya di atas ya. Ini sama hasilnya. Ini apa? Gambar apa ini? Oke, Jupri. Ini tugasnya Jupri ya. Tadi ada tugas dari Ocing, sekarang tugas dari Jupri. Nah, di sini ada peristiwa Asesmen atau penilaian tidak kalah penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Penilaian formatif Ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan murid dalam belajar. Oke, ini apa? Dalam pembelajaran yang saya lakukan, penilaian formatif saya laksanakan dalam bentuk permainan untuk menyesuaikan dengan kodrat murid. Gabriel? Dalam penilaian ini, murid terlihat lebih antusias dibanding ketika mengerjakan tes formatif Cair, dalam kita lihat bentuk jawabannya benar tulisan. atau salah. Ternyata jawabannya adalah Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.